kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu. Shalom, salam sehat buat kita semua. Nama saya Cynthia Trianada Manik, kelas F, Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen dengan NIM 200101193. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kepemimpinan kepala sekolah dan hubungannya dengan masyarakat dengan dosen pengampu saya, Bapak Wilson Simanjuntak, MPDK. Saya akan memulai untuk membahasnya. Kepemimpinan itu adalah suatu seni atau suatu sikap kebijaksanaan untuk menentukan sehingga orang mau bekerja dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dalam suatu kelompok. Dan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan penuh semangat. Dan juga kepemimpinan juga bertujuan untuk menentukan atau melaksanakan berbagai aktivitas di dalam suatu sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah sangat bergantung dalam hal keberhasilan dalam sekolah tersebut. Adapun standar kompetensi kepala sekolah yaitu 1. Kompetensi kepribadian, yaitu berakhlak mulia, memiliki integritas, memiliki perkembangan yang kuat dalam perkembangan sebagai pemimpin, dan bersikap terbuka dalam mengendalikan dan menghadapi semua masalah yang ada di sekolah. Kompetensi manajerial, yaitu mampu menyusun perencanaan sekolah, mengembangkan organisasi sekolah, memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan, mengelola sifat dan kepemimpinan di dalam kelas, mengelola sarana dan prasarana sekolah, dan mengelola keuangan sekolah. Dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dalam suatu kelas. 3. Kompetensi kewirausahaan, yaitu menciptakan inovasi, bekerja keras untuk keberhasilan sekolah. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala sekolah antara lain dengan mengikuti pendidikan dan penelitian dalam kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinannya. Selain itu, wajib mampu memiliki jiwa kebijaksanaan, kepemimpinan, dan mampu untuk mensukseskan dalam semua aktivitas di dalam sekolah. Kepala sekolah juga wajib memiliki strategi kepemimpinan dalam hal mengidentifikasikan sebuah strategi. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan sekolah dan masyarakat. Pada hakikatnya, suatu sarana yang cukup mempunyai peran yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan dan perkembangan siswa-siswi di sekolah adalah masyarakat. Ada suatu kebutuhan yang sama antara keduanya, baik dilihat dari segi edukatif maupun dilihat dari segi psikologi. Ada 3 hal yang menyebabkan sekolah berhubungan dengan masyarakat, yaitu hal perubahan sosial, tujuan, metode dalam meningkatkan kualitas di dalam kelas. B. Hal masyarakat yang menuntut adanya perubahan dalam pendidikan di sekolah. C. Hal perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap masyarakat. Langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan bagian proses pemecahan suatu masalah. Pengambilan keputusan termasuk salah satu tahap yang dapat dikatakan sulit untuk dilalui. Berikut langkah-langkah pengambilan keputusan kepala sekolah sebagai pemimpin, yaitu mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama
pertama dalam pengambilan keputusan adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi. 2. Mengumpulkan informasi. Selanjutnya, saat untuk pengumpulan informasi sehingga dapat berbuat keputusan berdasarkan fakta atau sesuai yang terjadi dalam masalah tersebut. 3. Bertindak. Setelah keputusan diambil, harus segera dibuat rencana dan melibatkan kegiatan yang diperlukan serta untuk mendapatkan dukungan dari orang lain. 3. Meninjau kembali. Langkah terpenting namun sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang atau tidak sesuai. B. Pengambilan keputusan menurut Alkitab. Pengambilan keputusan yang tepat dimulai dengan pencarian kehendak Tuhan. Tuhan senang mengungkapkan kehendaknya kepada mereka yang ingin menaati semua peraturannya. Sikap kita akan mengambil keputusan selayaknya sesuai hati Yesus ketika ia berkata, "Bukanlah kehendakmu, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ketika kita lebih mempercayai Allah dibanding diri kita sendiri, kita akan menemukan keselamatan dan menemukan keputusan yang tepat. Dan kita akan membahas tentang kepemimpinan guru di dalam kelas. Kalau kita membahas beberapa tentang kepemimpinan pendidikan pada umumnya atau pada utamanya akan tertuju pada peran dan tugas kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tersebut. Pemahaman seperti ini bisa dimaklumi karena sebagian besar penelitian yang membahas tentang kepemimpinan pendidikan lebih banyak membahas tentang kepemimpinan kepala sekolah. Dan penelitian mengkaji dengan spesifik tentang kepemimpinan guru tampaknya masih relatif terbatas. Lantas, apa kepemimpinan guru atau teacher leadership dalam The Institute for Education Leadership 2008 mengemukakan rumusan kepemimpinan guru yang sejalan dengan perubahan peran guru dalam konteks perkembangan pendidikan saat ini. Kepemimpinan guru memfokuskan pada 3 dimensi perkembangan, yaitu 1. Perkembangan individu yang dimensi utamanya yang berkaitan dengan pemanfaatan waktu di kelas bersama siswa-siswinya. 2. Perkembangan tim, menunjuk pada upaya kolaboratif untuk membantu rekan sejawat dalam mengeksplorasi dan mencobakan gagasan-gagasan yang utama dalam rangka memanfaatkan mutu pembelajaran melalui pengamatan dan diskusi dan sebuah penelitian. Dalam dimensi kedua ini berkaitan dengan upaya perkembangan kepemimpinan di dalam kelas. 3. Dimensi organisasi yang menunjuk pada peran guru untuk mendukung kebijaksanaan dan program pendidikan di sekolah atau dinas pendidikan. Selain itu, guru dapat pula menerapkan gaya kepemimpinan transformasional sebagaimana digagas oleh Bass. Sedangkan karakteristik yang dikenal dengan sebutan 4I yaitu idealism, influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individual consideration. Dari yang dikemukakan oleh Bass, kita akan membahas satu persatu, yaitu tentang 4I. 1. Idealism influence, yaitu guru sosok ideal yang dapat dijadikan sebagai teladan, dapat dipercaya, dihormati, dan mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk
kepentingan peningkatan mutu pembelajaran dalam kelas. 2. Inspiration motivation, yaitu guru yang dapat memotivasi semua siswa untuk memiliki komitmen, teladan, visi organisasi, dan mendukung semangat dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Ketiga, intellectual stimulation. Guru dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi dengan mengembangkan pemikiran kritis dalam pemecahan masalah untuk menjadikan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Individual consideration, yaitu guru dapat bertindak sebagai pelatih dan penasihat, serta menyediakan umpan baik bagi siswa dan sejawatnya untuk meningkatkan ilmu dan wawasan siswa-siswinya. Dan hal yang harus diperhatikan untuk menumbuhkan semangat kepemimpinan guru di dalam kelas yaitu 1. Pemberdayaan kepada guru untuk menjadi pemimpin dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinannya. 2. Penyediaan waktu dan kesempatan bagi guru supaya dapat bekerja menjadikan kepemimpinannya lebih baik untuk kepentingan perkembangan profesi, kerja kolaboratif, dan eksekusi perencanaan bersama dan membangun kualitas kepemimpinan. Nah, kepemimpinan guru itu sangat penting dalam suatu kepemimpinan di kelas. Karena kepemimpinan di kelas sangat bergantung pada ilmu dan wawasan siswa-siswi di dalam kelas tersebut. Dan untuk memajukan wawasannya dalam bidang pendidikan, supaya lebih mampu bertingkah laku baik dan berperilaku sopan. Dalam perkembangan kepemimpinan guru itu sangat bergantung pada bagaimana kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah utamanya memiliki kewajiban untuk menuntun semua staf atau kepemimpinan guru di dalam satu sekolah untuk membimbing siswa-siswinya, supaya lebih maju ke depannya. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan saya, yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya. Saya membahas tentang kepemimpinan kepala sekolah dan hubungannya dengan masyarakat, langkah-langkah pengambilan keputusan, dan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam Alkitab, dan kepemimpinan guru di kelas. Jika ada pembahasan saya, atau jika ada kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bapak dosen pengampu saya, Bapak Wilson Simanjutak MPLK. Saya Cynthia Canadamanik mengucapkan shalom dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Kuasamu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bisa ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya